klaim atas perwakilan anak muda itu pasti dimainkan oleh Gibran. Tidak bisa kita memungkiri itu gitu loh. Ya. Bahwa sekarang ketika untuk membuktikan klaim Gibran itu benar atau tidak, bahwa dia adalah perwakilan anak muda, ya harus dibuktikan dengan anak muda yang bersikap kritis dengan Gibran. Iya, itu yang bagaimana seharusnya pemimpin yang mewakili anak muda itu. Ya ini momentumnya anak-anak muda seharusnya. Kalau Mas Gibran mengklaim dirinya sebagai perwakilan anak muda, ya anak muda kalau tidak sepakat atas klaim itu, debat dong. Kritik dong. Kita gak muncul, gak lihat tuh kita kritik-kritiknya anak-anak muda sekarang. Malah manggut-manggut aja ya. Malah manggut-manggut aja. Ya, jangan sampai ada disematkan kepada Prabowo dan Gibran ini adalah kandidat yang nir gagasan. Itu maksudku. Karena gini, kalau kita lihat metode kampanyenya ya, oke, menarik secara apa, branding, kreativitas, gemoy lah apa semua. Tapi ternyata melupakan aspek penting. Gagasan. Kalau kita lihat visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini murni mereplikasi program pemerintahan Presiden Jokowi. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Hari ini Jakarta hujan. Ayo, kau lanjut. Ini permainan ini. Hujannya rintik-rintik. Apakah istana terlihat panas apa dingin? Saya kira istana sedang mendung. Soalnya di Bogor ya. Istana Bogor kan istana Jakarta. Istana Bogor kan dilumuti dengan awan yang mendung hujan, terus. Kota hujan ya. Bogor kota hujan, tapi kenapa istana mendung terus? Apa karena orasi ibunda? Gimana ini? Orasi ibunda membuat awan di atas istana mendung. Tapi belum menurunkan hujan. Hampir. Gerimis ya sudah. Tapi kalau saya ini sudah kilat. Udah kilat. Udah mulai berarti nih. Hujan sudah dimulai. Badai sudah dimulai. Timotius. Hashtag ya. Jadi teman-teman balik lagi di diskusi politik Rikan ya. Jadi hari ini aku balik lagi nih sama temanku nih, Yayan. Ya. Seorang peneliti politik. Asik. Seorang intelektual. Asik. Lu ngakuin banget ya. Jadi hari ini kita mau ya diskusi-diskusi ringan lagi sebenarnya. Cuma ya tadi kemarin aku kontak Yayan, kayaknya perlu nih kita segera take, segera membicarakan karena 3-4 hari belakangan ini cukup menggeliat ya. Situasi perpolitikan Indonesia. Menggeliat dan menggelitik. Jadi akhir-akhir ini yang paling disorot itu salah satunya itu soal orasi Bunda Mega. Bunda Piara. Bunda Banteng. Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Nanti di tag ya, dia di tit gitu ya. Jadi Bunda ini sampaikan berorasi dengan berapi-api. Aku malah pas ketika beliau berorasi, aku malah ingat Soekarno. Ya. Atau gitu gimana menurutmu melihat situasi orasi kemarin itu? Kalau saya melihat Ibunda sedang menurunkan warisan dari bapaknya. Ya. Ini adalah Kartini di era sekarang. Kira-kira gimana? Lumayan lah sudah cocok belum menjadi kader Banteng? Udah. Seruduk. Tajamkan. Jadi ya sebenarnya kalau menurutku ya sebenarnya beliau ini kan selalu membawa nama ayahnya ya. Dan ketika saya melihat orasi ternyata tidak salah beliau bawa nama ayahnya. Ya, tidak Kemampuannya untuk mengagitasi dan membakar semangat masa pada hari itu tuh luar biasa menurutku. Ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Asik. Kalau jauh diseret-seret yang lain. Makanya ketika bapaknya presiden, anaknya juga harus presiden. Itu definisi dari buah tidak jauh jatuh dari pohon. Oke, tapi ada juga yang wapres ini. Gak presiden deh.
Jadi kemarin ini teman-teman, jadi banyak disoroti di media ya soal orasi Ibunda Megawati, soal beliau menyampaikan bahwa kekuasaan yang baru ini sudah seperti Orba. Ya. Sudah seakan-akan kalian pengen jadi Orba begitu. Ya. Dan ini mengundang reaksi yang cukup besar daripada publik dan media ya. Bahkan kemarin itu di beberapa acara di televisi, itu aja setiap hari kita dengar. Iya. Tanggapan segala macam. Kalau Bro Yayan, aku boleh panggil Bro nggak? Jangan. Kalau Bro ada sis. Ada bunga mawar. Iya, bahaya. Bunga mawar ini kan ada duri-durinya itu. Ada duri-duri. Nanti kita ke situ juga. Juga. Sabar ya. Itu sebenarnya gongnya untuk ke podcast kali ini. Itu klimaksnya. Jadi kita tahu. Tapi kita bunga mawar tolong. Ya. Tolong pilih ketua umum yang bener aja. Jadi kita mau bahas soal Ibu Mega. Gimana tanggapanmu kemarin soal Ibu Mega, pernyataannya soal bahwa kekuasaan hari seolah-olah jadi Orba? Ya bagi saya secara substansi ya, kekuasaan yang Bu Mega bilang kekuasaan sekarang seperti Orde Baru, ya itu sebenarnya bukan hanya sekarang. Bahwa pola-pola Orde Baru itu selalu terjadi setiap pergantian rezim. Oke. Karena aktor di dalam pemerintahannya juga aktor-aktor masa lalu, juga. aktor-aktor lawas. Jadi pola-pola politik, ya, model-model politik dalam Orde Baru kemudian itu terlembaga dalam struktur pemerintahan maupun di partai politik. Oke. Jadi secara substansi menurut saya tidak kaget dengan pernyataan itu. Dengan pernyataannya Bu Mega. Yang saya kaget adalah PDIP yang ketua umumnya mendukung penuh dan mengusung penuh Pak Jokowi pada 2014 dan 2019. Hari ini berubah statement. Ya, balik menyerang. Ya. Ini kan menunjukkan emosional yang berapi-api, yang meledak ya. Saya pikir ya wajar. Ya. Karena secara etika politik kalau kita mendorong partai sudah memutuskan kadernya untuk maju dalam kontestasi Pilpres, lalu kemudian kadernya terpilih, setelah terpilih kadernya meninggalkan partai itu, ya etika politik kan itu sudah tidak masuk dalam etika politik. Maksud saya itu melanggar etika. Walaupun belum keluar secara administrasi, tapi sikap politik sudah menunjukkan pilihan gitu ya. Ya, pilihan yang choice, berbeda. Yeah. Gitu. Itu secara normatif, ya. Secara politik saya melihat pidato Bu Mega adalah simbol dari semakin dalamnya konflik antara Megawati dan Presiden Jokowi. Ya, saya tahu cerita-cerita di balik layar, ya, bahwa ketika Bu Mega pidato lewat media CNN, ya, kita sebut aja media CNN di sini nggak masalah kan? Nggak masalah. Itu yang awalnya, ini menurut info yang saya dapat. A1, A2, A1, A4 ini. Kertas itu. Kalau 4 kertas itu. Ini info A4 tapi ini setidaknya sudah keluar di beberapa sumber ya. Bahwa pada saat itu yang awalnya pidato Bu Mega di CNN itu disetting keras. Oh iya. Pidatonya keras, tapi ternyata sekali waktu pidato justru kita melihat itu bukan Bu Megawati pada saat itu. Tapi kemudian selang berapa lama keluarlah pidato terbaru yang saya pikir itu adalah pidato paling menggugah. Menurutmu jujur gak itu? Menurut saya itu sangat jujur. Itu yang seharusnya ya? Itu yang seharusnya dilakukan. Ya, wajar, ketua umum kan juga manusia. Ya, ketika dilanggar, ada kader yang melanggar secara etika politik atau dikhianati, ya seorang ketua umum pasti akan memberikan reaksi. Dan itu wajar gitu ya. Nah, artinya maksud saya perjalanan konflik ini menunjukkan tingkat kedalamannya yang semakin intens ke dalam gitu. Sangat dalam sudah. Yang artinya sudah, kalau kita ngomong soal rekonsiliasi dalam tanda kutip, tampaknya mungkin pasca pemilu baru bisa terjadi rekonsiliasi. Tapi kalau sekarang artinya pertarungannya sudah face to face antara PDIP dan Pak Jokowi. Kan gitu ya. Intinya kalau ditinju ini udah rendah D3 ini ya.
Ya. Ronde 3, ronde 2 gitu ya kan. Ini sudah ronde 3 masuk ronde keempat, belum final loh ya. Belum capek ini ya. Nah, belum capek ini. Ini masih terus terjadi. Masih banyak tenaga ini. Tapi yang perlu saya garis bawahi dari pidatonya Bu Mega adalah semakin keras sikap politik PDIP, mungkin secara internal akan mensolidkan strukturnya. Karena banteng ini kalau sudah ketua umumnya menyerukan perjuangan, seruduk kata ketua umumnya, maka secara institusional dia akan semakin solid. Tapi juga harus mempertimbangkan aspek eksternal, aspek pergerakan elektabilitas. Aspek publik nih gitu ya. Aspek publik dan pergerakan elektabilitas. Karena Ganjar dan PDIP di awal sudah mendeklar bahwa dia akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Itu pertama. Sehingga akhirnya karena declare itu, Ganjar mendapatkan kontribusi dari peningkatan elektabilitasnya, ya, yang ketika kita cek itu adalah migrasi dari pemilih, bukan migrasi, pemilih Jokowi yang juga memilih Ganjar, karena Ganjar mendeklar dirinya sebagai penerus ya, Jokowi. Tapi di pertengahan jalan kemudian, pasca putusan MK, pasca dinamika seperti ini, PDIP berubah sikap dengan balik menyerang Jokowi, sehingga kemudian muncul situasi yang ambivalen. Ganjar ini kelaminnya di mana? Posisi politiknya apa? Positioning politiknya di mana? Kan gitu ya. Apakah dia tetap konsisten melanjutkan pemerintahan Jokowi atau dia pro perubahan? Kan pada akhirnya gitu. Kan karena poros politik kita saat ini adalah keberlanjutan dan perubahan. Perubahan sudah diklaim oleh Anies, yang artinya ketika ada pemilih yang kecewa terhadap pemerintahan, dia akan ke Anies dan Muhaimin gitu ya. Tapi kalau pemilih yang pro terhadap pemerintahan, maka dia akan ke Prabowo. Karena Prabowo lah yang hari ini mendapatkan klaim penuh dari penerusnya Jokowi. Tapi posisi Ganjar di mana nih? Ceruk pemilihnya yang mana nih pada akhirnya? Sehingga akhirnya saya tidak heran kalau terjadi penurunan elektabilitas oleh Ganjar. Itu sebenarnya situasi yang cukup normal. Itu situasi yang cukup normal terjadi karena positioning politik itu menentukan pengaruh elektabilitasnya. Ya, kalau sekarang berubah positioning politiknya Ganjar, tentu itu akan berpengaruh terhadap pergerakan elektabilitasnya. Dan itu saja yang saya perlu mewanti-wanti, maksud saya, dengan PDIP, dengan sikap politiknya yang hari ini semakin keras. Tapi kalau kita ngomong berdasarkan etika politik, sikap PDIP yang hari ini kontra terhadap Presiden Jokowi misalkan, karena kekecewaannya dan sebagainya, yaitu menurut saya hal yang wajar dan harus dilakukan. Apakah itu baik atau buruk? Atau kita bisa menilai itu? Kalau baik dan buruk kan kalau secara politik ya relatif lah. Siapa yang memandang gitu ya? Siapa yang menguntungkan? Tapi kalau secara etika politik ya sudah seharusnya PDIP melakukan itu ya. Karena ada kader yang melanggar nilai. Maksud saya melanggar nilai yang menjadi konsensus bersama di partai. Ya wajar kan gitu. Bahkan seharusnya partai begitu gitu ya. Bahkan seharusnya ya partai begitu. Supaya menunjukkan bahwa partai itu harusnya berani membela kadernya dan berani menghukum kadernya. Bukan partai yang tunduk pada ketokohan seseorang yang dia tidak pernah berproses di partainya. Itu kan artinya partai yang kelaminnya nggak jelas kan gitu. Nggak perlu saya sebut ya. Jadi intinya partai itu harus memperjuangkan sebuah ide, nilai gitu ya. Bukan seseorang aja nanti ini mati gimana partainya kan gitu. Kita ini di politik kita ini jangan terlalu pragmatis lah, maksudnya. Semua kita nilai dari kekuasaan dan duit segala macam dan segala macamnya. Politik itu ada nilai. Ada nilai. Ada value-nya. Ada cita-cita di sana. Ada cita-cita di sana gitu loh. Kalau politisi yang tidak paham value partainya dalam politiknya, dalam dinamika politiknya, dalam pemahaman politiknya paling tidak, itu artinya bukan politisi, itu para pencari kerja dan pencari keuntungan di politik gitu. Nganggur nyalek gitu. Itu menurut saya tadi ini ya soal penafsiran saya terhadap pidato Bu Mega. Tapi menurutmu apa yang kemudian menjadi tolak ukur dari Bu Mega menyatakan bahwa pemerintahan hari ini adalah order baru? Bahkan saya agak kaget ya ketika Bu Mega mengeluarkan statement begitu. Kenapa tim Prabowo yang sibuk mengklarifikasi ya? Iyalah, karena hari ini tim Prabowo adalah
tameng Prabowo sekaligus tameng Presiden Jokowi. Oh gitu. Saya perlu konfirmasi aja sih. Sebenarnya ente sudah tahu jawabannya. Iya sih. Tapi maksudnya Pak, aku pengen coba lihat, menurutmu apakah kemudian terkonfirmasi apa yang kemudian disampaikan Bu Mega gitu, bahwa hari ini seolah-olah sudah seperti Orde Baru. Bahkan menurutku tokoh-tokoh public figure di tayangan-tayangan politik hari ini banyak menyatakan iya malah lebih buruk daripada Orde Baru. Orde Baru. Tapi menurutmu terkonfirmasi nih? Kalau saya merasa dari pola-pola di Orde Baru ya ini adalah Orde Baru yang terulang. Kalau saya. Apa aspek utama yang pertama menurutmu? Aspek kebebasan berpendapat. Contoh, ya kita melihat skor kebebasan berpendapat tuh menurun loh. Ya. Yang kedua, persekusi misalkan. UU ITE. Ya, yang seharusnya ini bukan karena ada momentum pemilu saja, baru muncul statement bahwa ini negara sistem pemerintahan sudah seperti Orde Baru. Pemerintahan sudah seperti Orde Baru. Bagi saya, sejak paling setidaknya periode 2014-2019, ya pola-pola persekusi dan sebagainya itu sudah terjadi gitu loh. Ya kan? Itu pertama, ya dari sisi kebebasan berpendapat. Dari sisi dinasti politik gitu ya. Atau kemudian bahkan lebih buruk kekuasaan yang terpusat hanya dalam segelintir orang. Iya, itu kan pola-pola Orde Baru. Iya. Ya hari ini kita mungkin secara nasional baru ini terjadi dinasti politik ya. Tapi di daerah banyak juga. Ya itu berlaku juga di daerah. Dan itu juga berlaku di daerah gitu loh. Dan sudah lama kita menerapkan pola-pola itu. Apalagi yang ketiga, soal kemunduran demokrasi misalkan. Contoh ya, terutama khususnya ini dalam hal penegakan hukum misalkan. Ya kita melihat kemudian bagaimana KPK dilemahkan misalkan. Atau bagaimana hukum direkayasa sedemikian rupa. KM 50 atau tadi intervensi politik terhadap hukum, dan itu kan pola-pola Orde Baru. Gitu loh. Nah, jadi tidak heran ketika Bu Mega ngomong bahwa pemerintahan saat ini sudah seperti Orde Baru. Ya memang sejak dulu memang seperti ini. Sejak pertama Presiden Jokowi terpilih, yang seharusnya dia terpilih secara demokratis, tapi jalannya pemerintahannya hingga pada periode keduanya, pola-pola Orde Baru itu masih kita temukan, dan mungkin ini paling parah. Dan itu saya sepakat. Karena Soeharto tidak pernah mendorong anaknya maju sebagai wakil presiden dan mengubah konstitusi. Bahaya nggak sih ini? Kameramen, bahaya nggak ini? Tolong dulu kami ini. Tapi benar sih. Jadi upaya-upaya yang dilakukan bukan persoalan bagaimana kemudian penggunaan kekuatan militer lagi, tapi bagaimana kekuatan konstitusi untuk menguntungkan kepentingan mereka sendiri kan begitu. Dalam buku Matinya Demokrasi disebutkan bahwa militer itu menyandra demokrasi, ya, militer ya. Dan di akhir buku itu disebutkan bahwa ternyata sipil juga bisa mengangkangi demokrasi, membangkangi demokrasi misalnya. Itu yang terjadi hari ini? Nggak tahu ya. dan saya pikir buku itu ternyata benar yang dibaca oleh Anies Baswedan. Berarti kita harus baca buku. Bukan memilih Anies Baswedan. Baca buku tadi. jadi itu tadi. Jadi hari ini banyak spekulasi soal Orde Baru dan segala macam. Tapi bagi saya ini publik, bahkan tadi menarik juga sebenarnya panggung rakyat yang ada di ini, mimbar bebas yang ada di Jogja. Ketua BEM-nya itu kan, presiden BEM-nya UGM kan sampaikan bahwa Gibran ini kan diklaim sebagai representasi dari anak muda. Bahkan mereka katanya jijik dengan pengakuan itu gitu loh. Bahkan kami tidak sudi katanya direpresentasikan oleh Gibran dengan cara-cara mengotori situasi demokrasi hari ini. Ya janganlah, maksudnya juga seharusnya juga terlalu kasar juga kalau kita ngomong jijik ya. Apa kata paling kasar selain jijik? Di atas ya. Kalau muak kan paling bawah tuh. Muak, jijik, apa gitu. Kalau jengah paling bawah lagi tuh, jengah. Tapi menurut saya begini. Gimana? Ya itu tadi, bahwa klaim atas perwakilan anak muda itu pasti dimainkan oleh Gibran. Tidak bisa kita memungkiri itu gitu loh. Ya. Bahwa sekarang ketika untuk membuktikan klaim Gibran itu benar atau tidak, bahwa dia adalah perwakilan anak muda, ya harus dibuktikan dengan anak muda yang bersikap kritis dengan Gibran. Iya.
Itu ya. yang Bagaimana seharusnya pemimpin yang mewakili anak muda itu? Ya ini momentumnya anak-anak muda seharusnya. Kalau Mas Gibran mengklaim dirinya sebagai perwakilan anak muda, ya anak muda kalau tidak sepakat atas klaim itu, debat dong. Kritik dong. Kita gak muncul, gak lihat tuh kita kritik-kritiknya anak-anak muda sekarang. Malah manggut-manggut aja ya. Malah manggut-manggut aja. Paling yang muncul kritik-kritik itu dari Presiden, BEM dan lain sebagainya. Atau relawan gitu. Atau relawan yang lain gitu. Atau parpol ya. Ya kalau relawan dan parpol artinya masih isu ini masih di tataran elit. Belum di tataran grassroots. Kita belum melihat gelombang aksi mahasiswa tuh. Benar. Seperti penolakan revisi undang-undang KPK waktu itu. Gelombangnya yang masif di daerah. Ya kalau ini menjadi isu grassroots, seharusnya muncul dong aksi-aksi di daerah-daerah ya kan? Apa jangan-jangan kelas menengah ini enggak terusik dengan apa jangan-jangan kelas menengah sudah merasa puas dengan pemerintahan Jokowi? Itu pertanyaannya. Iya kan? Itu bisa kita jawab tuh nanti kalau kita riset. Jadi tolong kami untuk meriset. Ini di video malah minta tolong, ini gimana? Aku ngerokok ya. Boleh. Kita kalau di video-videoku sebenarnya merokok itu nggak apa-apa. Cumanya kadang aku nggak enak merokok itu kalau si bintang tamu atau narasumber nggak merokok kan. Iya. Menghargai gitu. Menghargai. Perlu menghormati hak itu perlu. Iya. Menghormati hak asasi manusia. Karena kan di pemerintahan ini sudah kayak orde baru kata Bu Meg yang melanggar HAM. Tapi gini tadi soal Gibran menarik juga. Gimana menurutmu soal hak sampai hari ini belum ada agenda kampanye loh dari Prabowo sama Gibran. Padahal presiden sudah keluarkan peraturan presiden kalau nggak salah. Nanti ditayangkan ya. Untuk cuti ya. Untuk bisa cuti sampai pada tanggal masa tenang tahapan pemilu. Itu gimana menurutmu? Kenapa mereka kemudian masih sibuk dengan narasi masih bekerja? Presiden ini juga nggak adil juga menurut saya. Karena kalau tingkatan capres cawapres bisa cuti, tapi kalau sudah kepala daerah, kalau sudah DPRD nggak bisa. Itu harus mundur. Harus mundur ya. Itu harusnya sama dong, ya kan? Iya, benar. Kedua, soal Prabowo dan Gibran belum turun kampanye, saya pikir itu persoalan teknis ya. Saya belum membaca aspek politis di balik itu. Entah memang menyiapkan gongnya tidak pada awal masa kampanye atau kemudian ini dalam rangka menjaga ritme politik. Saya tidak tahu ya. Saya belum menemukan jawaban itu. Tapi saya lihat. Hipotesamu lah. Ya saya lihat dengan tanpa Prabowo dan Gibran turun, ya tim-timnya juga masih sudah mulai gerak dari sekarang. Mulai kerja gitu. Dan sisi lain juga kerja politiknya Prabowo dan Gibran ini, saya melihat keterlibatan unsur-unsur lain yang lebih kuat. Ya, anggap saja sudah banyak di media kemudian mengatakan bahwa aparat negara belum terbukti, terindikasi terlibat. Terduga terlibat. Nah, diduga terlibat. Ada banyak sekali kata-kata yang bisa refer itu. Supaya nggak dipenjara kami. Jadi kami coba terus. Ya? Oke, jadi terus. Yang seharusnya itu kita bisa melihat masifnya gerakan Prabowo dan Gibran sekarang di daerah-daerah tanpa mereka harus turun lapangan atau apa namanya masif door to door bikin gebiar apa semua bagi-bagi susu ya karena juga sebenarnya secara data kampanye gebiar seperti itu mengumpulkan massa sebanyak apapun itu ternyata juga tidak signifikan berpengaruh. Atau itu hanya kebutuhan media? Ya itu hanya gimmick politik untuk menunjukkan bahwa derasnya dukungan. Tapi kalau dikonversi menjadi pemilih belum tentu. Berarti itu goalsnya untuk mempengaruhi psikologi pemilih? Mempengaruhi psikologi pemilih iya. Tapi apakah mempengaruhi pemilih untuk memilih? Belum tentu. Iya, belum sampai di situ saya ya. pikir itu juga pasti menjadi pertimbangan dari timnya Prabowo dan Gibran. Ya. Dan sisi lain saya pikir bahwa ini dengan tidak turunnya Prabowo dan Gibran kampanye, bukan tidak turun, pasti akan turun. Tapi mereka sedang mengatur timing politik yang pas. Atau kalau dalam ilmu politik itu disebut sebagai strategi remoting politics. Memanfaatkan momentum, menekan remote saat waktu yang tepat. Ya, sehingga kemudian efek kampanyenya ada. Karena kalau di hari pertama kampanye secara politik, hampir semua kandidat capres cawapres kan sedang masif-masifnya turun ini.
Ganjar dari Sabang sampai Merauke. Iya. Deklarasinya ya kan, mulai kampanye. Kampanye di hari pertama. Kampanye hari pertama. Anies dan Muhaimin juga mengumpulkan masa yang banyak ya. Tapi kita tidak melihat kemudian Prabowo dan Gibran. Ini soal timing politik saja kalau saya pikir. Nah, saya belum menemukan jawaban dari pertanyaanmu, motif politik di balik itu. Oke. Itu saja sebenarnya. Saya hanya menerka-nerka nih. Iya. Tadi kan banyak yang bilang takut. Atau takut disorot. Takut ke kampus. Yang kedua takut debat. Itu susah aja. Tapi menurutmu gimana secara melihat kan begini, kita kan memahami bahwa secara ideal para kandidat-kandidat ini adalah orang yang harus mampu meyakinkan pemilih bahwa ide dan gagasan dia dan personality dia adalah yang terbaik dan harus dia layak dipilih. Ya, jangan sampai ada disematkan kepada Prabowo dan Gibran ini adalah kandidat yang nir gagasan. Itu maksudku. Karena gini, kalau kita lihat metode kampanyenya ya, oke, menarik secara branding, kreativitas, gemoy lah apa semua. Tapi ternyata melupakan hal aspek penting. Gagasan. Kalau kita lihat visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini murni mereplikasi program pemerintahan Presiden Jokowi, ya kan? Ya, saya nggak melihat yang baru perubahan yang signifikan gitu ya, atau tawaran gitu ya, tawaran gagasan gitu ya, yang ada kebaharuan gagasan. Sementara kan konsep kepemimpinan di Indonesia ini harus selalu ada hal yang baru yang ditawarkan. Iya, supaya terjadi mekanisme transisi kepemimpinan yang baik. Ya kan? Ya tapi kalau kita lihat dokumen visi misinya Prabowo dan Mas Gibran sama aja. Ya ini melanjutkan ini. Terus buat apa? Terus kenapa maju presiden? 3 periode aja. Kenapa enggak 3 periode aja kan? Iya sekalian dia. Apakah ini bentuk 3 periode yang lain kan? Kembali lagi kita ke pertanyaan itu. Ya kan gitu ya, dengan cara yang membuat boneka. Dengan cara yang katanya demokratis, katanya. Kan gitu. Seharusnya isu boneka itu tepat bisa diterapkan. saya nggak bilang loh ya. Tapi maksudku, apakah kau kan coba kita cek ya. Yang pertama, Mas Gibran ini kan satu-satunya kandidat. Pak Prabowo itu suka bicara, suka ngasih tahu visi misi, suka kasih tahu gagasannya walaupun tidak ada yang baru gitu ya. Tapi Mas Gibran ini kan sosok yang bahkan diwawancarai wartawan pun hanya nanti saja. Iya kan gitu. Maksudnya apakah ini cara politik dia supaya dia tidak terlalu banyak bicara dan tidak terlalu banyak blunder yang dilakukan gitu, atau meminimalisir blunder? Bisa jadi kalau menurut saya. Tapi ada hal lain yang mau ditampilkan mungkin ya kalau secara marketing politiknya. Mungkin mau ditampilkan bahwa seorang pemimpin itu seharusnya tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Kan bisa jadi tafsirannya begitu. Dan itu juga selalu diulang-ulang oleh Presiden Jokowi loh. Betul. Iya kan? Tapi itu bahaya gak bagi demokrasi? Kan soal kontestasi. Ya jelas bahaya. Pemimpin nirgagasan itu bahaya. Lalu apa yang mau ditorehkan? Yang diberikan legacy kepada keberlanjutan bangsa Indonesia misalkan. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Jangan sampai jadi gini. Politik itu kan seperti pasar ya. Ada banyak sekali pilihan, kita memilih salah satu. Memilih salah satu itu pertimbangannya juga banyak. Kalau di politik pertimbangan gagasan, pertimbangan integritas, pertimbangan rekam jejak dan lain sebagainya. Sampai ke pertimbangan ini ganteng atau tidak, atau gemoy atau tidak. Itu juga ada pertimbangan personality itu pasti ada. Nah tapi kalau tidak melengkapi, ya kita ya misalkan sebagai kandidat gak melengkapi preferensi itu, terutama yang paling penting adalah gagasan. Ya kan sama aja beli kucing dalam karung. Ini sama aja kayak mencalonkan patung yang mirip sama. Iya kan, patung gitu aja ini. Nah yang harus dipahami adalah menjadi pemimpin itu bukan hanya melanjutkan saja. Oke, isu keberlanjutan itu penting. Ya karena untuk menjaga stabilitas. Tapi harus ada perubahan, harus ada gagasan baru. Kalau melanjutkan saja, apa bedanya sama Orde Baru? 32 tahun itu. Kan gitu. Atau ada rencana 32 tahun. Iya, artinya proses transisi kepemimpinan itu hanya formalitas saja. Tapi
substansi pemerintahannya, jalannya pemerintahannya pun kalau Pak Prabowo terpilih, ya ini sama saja kayak pemerintahan Pak Prabowo tapi rasa Presiden Jokowi. Iya kan? Jangan-jangan yang di istana nanti. Apakah begitu konsep pemilu kita? Atau apakah itu konsep transisi kepemimpinan dalam demokrasi di Indonesia? Kan gitu ya. Ini juga bentuk dari ketidakpahaman para elit menurut saya, bahwa mereka memiliki kesadaran mungkin, tapi mereka mau cari jalan tengah supaya untuk mengambil hasil lebih maksimal dengan menggunakan cara-cara yang melawan bisa jadi. Kondisi yang lebih normal gitu. Tapi ya yang jelas yang perlu digarisbawahi adalah pemilu itu adalah proses rotasi kekuasaan. Ya. Tapi jangan sampai kekuasaan. Sirkulasi kekuasaan bahasa. Tapi jangan sampai proses sirkulasi kekuasaan itu hanya berjalan sekedar menggugurkan tanggung jawab, menggugurkan kewajiban. Yang penting pemilu. Itu namanya kalau dalam ilmu politik adalah konsep iliberal demokrasi atau demokrasi kosong. Kita melaksanakan demokrasi seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya tidak demokratis. Gitu loh. Secara substansi. Secara substansi tidak demokratis. Nah inilah yang disebut oleh Bu Mega adalah Orde Baru yang terakhir kembali. The new Orde Baru yang baru. The new Orde Baru yang baru, ya kan? Baru kali lah orang ini. Gitu. Ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Ya kita ikut pemilu, sekedar ikut pemilu. Yang pada akhirnya begitu ya. Calon pemimpin yang muncul, ya saya akan melanjutkan ini. Sisi lain saya akan merubah ini. Tapi secara dicek substansinya juga kita melihat politik nirgagasan tadi misalkan. Nah itu kan bentuk demokrasi kosong tadi ya. Apa kebaharuannya apa? Pestanya itu di mana gitu. Pesta gagasan, pesta ide, pesta politik ya kan. Pesta tadi media ramai berbicara. Itu yang namanya demokrasi gitu. Kalau nirgagasan atau pemilunya direkayasa nantinya atau kita mendengar isu keterlibatan aparat negara. Kita juga melihat bagaimana sumber daya negara digerakkan untuk memanfaatkan gitu ya. Memanfaatkan itu kan, itu banyak di berita. Apakah begitu wajah pemilu kita? Kan gitu ya. Itu. Okay. Mas Timotius. Masih aman gak ya kira-kira? Masih safety lane ya, tolonglah ya. Kami ini UMKM, jadi gak usah dihiraukan ya. Tapi inilah kejujuran daripada pikiran-pikiran anak muda. Iya, saya berusaha jujur saja. Aku berusaha jujur saja karena tidak ada yang ditutupi ya. Maksudnya ya sudah, memang ini realitas demokrasi kita. Kalau bahasanya Bu Mega itu adalah Orde Baru yang terakhir kembali atau the new Orde Baru-baru gitu ya. Kalau saya justru pola Orde Baru itu sudah lama dilakukan dan ini yang paling parah. Oh, ini yang paling buruk gitu. Paling buruk. Tapi kita kan sudah bicara tadi. Paslon nomor 2 udah bicara, paslon nomor 3 sudah bicara. Ini kita paslon nomor 1 ini. Supaya agak berimbang dia. Ya. Kita tadi mengkritisi paslon nomor 2 dan nomor 3. 2 dan 3, oke. Kita sekarang ke paslon nomor 1. Okay. Jadi kami tidak berpihak pada siapapun ya. Baju saya tidak melambangkan apapun. Oh iya ya. Saya beli baju ini sebelum Pilpres. Saya harus pilih itu, Pak. Saat itu beli di mana? Beli di mana? Jadi beli di mana? Di tit. Nanti jadi endorse lagi. Oke, jadi kita ngomongin nomor 1. Nomor 1 ini menurutku cukup unik. Cukup apa ya? Tapi dia pakai narasi perubahan, tapi malu-malu. Ya. Malu-malu gitu. Malu-malu. Nggak menunjukkan posisi berdirinya secara tegas kontradiktif dengan pemerintahan hari ini. Ya. Atau gimana menurutmu? Seharusnya kalau saya merasa nomor 1 ini dengan positioning politiknya sekarang itu akan menjadi keuntungan kalau tegas, komitmen. Jangan malu-malu. Karena ceruk pemilih yang kecewa dengan Presiden Jokowi bisa jadi beralih ke nomor 1. Kan gitu ya? Iya. Kalau saya adalah pemilih yang saya kecewa dengan Presiden Jokowi, ya saya akan memilih antitesanya, kan gitu ya? Benar. Orang klaim antitesa ya siapa lagi selain nomor 1? Kan gitu. Itu pertama. Kedua, saya menduga dari kalau kita cek karakteristik pemilih di Indonesia ini adalah kan dominan bukan transactional voters. Memang ada ceruk pemilih transactional voters, tapi dominan adalah economic voters. Ya, pemilih yang didominasi oleh preferensi berdasarkan ekonomi. Kita ambil contoh, pola ini terjadi ya. Kita lihat rame-ramenya Presiden Jokowi
diserang soal dinasti politik. Setelah itu Presiden Jokowi menerapkan kebijakan subsidi BBM, memberikan sembako, beras dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pada akhirnya, meskipun di tataran elit ramai soal dinasti politik, tapi di grassroots merasa puas dengan Presiden Jokowi. Ya kan? Itu karakteristik pemilih yang economic voters. Tapi saya menduga kalau dalam waktu dekat terjadi inflasi, maka Anies lah yang menuai keuntungan. Ya kan? Karena inflasi menyebabkan pendapatan di grassroots terganggu. Ketika pendapatan terganggu, maka dia akan mencari antitesa pemimpin yang bisa mengatasi inflasi. Gitu loh. Nah jadi kalau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tidak mempertegas positioning politiknya, justru itu akan menjadi mengambang saja. Justru di waktu-waktu seperti ini, ya saat terjadi perang banteng dan lain sebagainya, Anies harus hadir sebagai alternatif pemimpin yang bisa menyatukan dua ini. Kan gitu. Ini kritiknya. Kritik sekaligus masukan lah ya. Jangan sampai tapi kan kita masih lihat sekarang ya. Nomor 1 ini kayak maju mundur masih main aman apa. Saya berpikir kalau Anda sudah diintimidasi sejak awal, lawan dong. Kalau kaki sudah hampir 1,5 lebih itu sudah berposisi melawan, kenapa nggak nyebur sekalian kan gitu? Karena ceruk pemilih sekarang sudah jelas. Dan peningkatan suara nomor 1 juga terjadi gitu. Signifikan loh. Juga ya. Signifikan. Ini kan meruntuhkan klaim bahwa nomor 1 ini tidak begitu kuat. Belum tentu. Kita melihat dinamika politik berubah secara drastis sekarang. Kan gitu ya. Hitung-hitungannya dinamis gitu ya. Kalau nomor 1 tidak secara tegas menyatakan positioning politiknya, justru dia akan sulit untuk naik ke atas. Atau jangan-jangan ini ada motif di baliknya. Kenapa kok nomor 1 agak ragu-ragu? Apakah karena bisnis? Apakah karena bisnis? Ini yang paling berbahaya suara bisi-bisi ini. Apakah karena bisnis catering? Oh, dibuka lagi ya. Begitu. Tapi kan kemudian kemarin sempat viral juga bro, soal Caimin bilang bahwa kalau pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Caimin kalah, maka ada ancaman bahaya dan kehancuran untuk Indonesia. Apakah itu bukan bagian bentuk dari positioning politiknya mereka? Ya, itu positioning politik. Untuk menyatakan bahwa terjadi bobroknya etika politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Secara politik ya. Iya. Kalau itu sudah benar menurut saya ya. Muhaimin berbicara seperti itu di hadapan publik, yang memang seharusnya posisi itulah yang diambil, mengkritisi. Tapi kan sisi lain terlalu mendramatisir lah kalau tidak terpilih nomor 1 bangsa ini akan hancur. Ya hancur dari sisi mananya kan kita nggak tahu. Nggak dijelaskan juga bilang. Nah, tapi dengan posisi yang kritis seperti Muhaimin misalkan berhadapan dengan Presiden Jokowi atau dengan paslon nomor 2 gitu ya. Ya itu memang sudah seharusnya posisinya seperti itu. Jangan setengah-setengah menurut saya. Kalau kemudian kita berangkat dari argumentasi bahwa Jokowi hari ini mendukung Prabowo dan Gibran, bahwa nomor 1 dan nomor 3 tidak boleh lagi menunjukkan ketakutan akan untuk melawan nomor 2 kan? Atau melawan Jokowi gitu. Iya, apakah dengan melawan nomor 2 nomor 1 akan tersandra? Maksudnya ininya. Saya nggak tahu ya maksudnya. Kenapa kok agak ragu-ragu nih kan gitu ya. Kalau lawan tabrak kan gitu ya. Kalau bahasanya Ganjar. Tapi apakah kemudian kamu bisa melihat bahwa kalau memang pada akhirnya terlalu lama ini Anies Baswedan dan Caimin ini menunjukkan positioning politik yang berbeda dengan Pak Jokowi, atau nggak takut mereka diambil posisi itu oleh Ganjar sama Mahfud yang sekarang sudah semakin gencar mengkritik? Iya, tapi dalam waktu hanya tinggal berapa hari, ya akan sulit untuk merebut ceruk itu. Ya. Kecuali tadi terjadi situasi yang luar biasa. Ya, misalkan pembangkangan sipil misalkan yang digerakkan oleh beberapa paslon gitu ya, paslon yang anti terhadap memilih berbeda dengan paslon nomor 2 misalkan atau pemerintahan,
Mungkin saja bisa terjadi. Kalau terjadi pembangkangan sipil, demo besar-besaran dan lain sebagainya. Tapi kan kita belum melihat itu. Ya, saya yakin kalau situasi politik ya yang kemudian didesain sedemikian rupa ini tidak banyak penolakan dari grassroots, maka yang jadi adalah Prabowo dan Gibran. Oke. Tapi kalau ya paslon-paslon ini bisa mengorkestrasi situasi politik yang direkayasa ini menjadi perlawanan kolektif, perlawanan komunal misalkan, kita bisa melihat dinamisnya putaran kedua nanti kan gitu. Seru kan ini gitu. ya. Seru ini ya. Iya. Ada putaran kedua atau putaran pertama aja? Kalau saya secara saintifik, saya nggak yakin ini hanya satu putaran. Karena ceruk pemilih yang belum menentukan atau masih tinggi ya. Atau yang kita sebut dengan undecided voters itu tinggal 9, berapa persen. Oke, berarti udah rumit. Koreksi kalau saya salah ya. Oke, udah rumit lah sebenarnya. Ini kalau kita simulasikan hasil-hasil survei dari teman-teman SMRC, indikator dan lain sebagainya, itu kalau dilihat rata-ratanya dari Juni 2023 sampai sekarang, itu rata-ratanya yang undecided voters yang belum menentukan pilihan, itu tinggal 9,29% atau berapa gitu. Yang artinya hampir seluruh pemilih, hampir semua pemilih itu sudah punya pilihan. Yang terkanalisasi ketiga paslon ini kan gitu ya. Oke, berarti yang belum menentukan pilihan ini tinggal sedikit saja ini ya. Kecuali kalau lembaga negara terlibat, mungkin bisa jadi mobilisasi terjadi secara masif, mungkin bisa terjadi satu putaran. Aduh, rusak kali gitu ya. Tapi itu nyata sih. Jadi, mobilisasi intimidasi itu nyata. Saya salah seorang yang mengalami itu. Oh gitu cerita dong. Jangan weh. Aku nanti ini. Tapi itu sudah diangkat Tempo kok. Jadi sudah diwakilkan. Tapi setelah kita bahas 3 calon ini, aku juga menarik ini yang terakhir ini agak cukup naik nih isunya soal Kaisang. Kalau aku gak Mas Kaisang ini gimana ya, cukup mengambil perhatian publik nih dengan pernyataan-pernyataannya. Bukan cukup lah, kan memang selalu mengambil perhatian. Pegang bunga. Tapi terakhir ini kan dia yang ketika wartawan bertanya kepada Mas Kaisang soal Orde Baru atau yang dinyatakan oleh Bu Mega, ya kan ditanggapi kan begitu. Nah ketika ditanya, seorang ketua umum partai politik di Indonesia mengatakan bahwa apa sih itu Orde Baru? Saya masih kecil, saya nggak tahu. Menurutmu apa artinya argumentasi ini gitu? Maksudnya apakah ini layak dinyatakan di publik? Itu kan jawaban kalau kita ngobrol di warung kopi. Apakah itu layak? Saya tidak berani menyimpulkan. Bahkan kalau ada teman baru aja kita nggak layak ngomong gitu ya. Kalau ditanya apa itu Orde Baru, saya tidak. Ya saya tidak tahu karena saya masih kecil waktu itu. Lah berarti nggak pernah sekolah. Kan diajarin ya? Atau nggak pernah diajarin? Apakah nggak pernah baca berita? Iya. Atau nggak pernah baca buku? Iya itu. Ya kita yang benar-benar aja lah maksudnya. Ini dagelan banget gitu. Sangat dagelan. Ya. Kalau Anda menyatakan tidak paham terhadap Orde Baru, berarti Anda tidak paham terhadap sejarah bangsa Indonesia. Lalu kenapa Anda bisa jadi ketua partai politik? Karena bapak dong. Bukan lagi lah yang ngomong ya. Ya bapak siapa bapak gitu. Ya. Minta bapaknya gitu giring aja. Itulah yang saya sebut dengan politik nirgagasan. Iya kan? Pak, Orde Baru itu sudah banyak. Kalau kita search Google Orde Baru, ya, muncul tuh dari mulai sejarahnya, ribuan tulisan yang berkaitan dengan Orde Baru. Ya, anak presiden pasti tahu dari bapaknya soal Orde Baru siapa. Kan gitu Pak. Ini masa beraninya dibicarain. Kok berani ngomong saya tidak tahu Orde Baru? Kan gitu. Maksud saya inilah yang menyebabkan terjadinya kemunduran demokrasi dan apatisnya anak muda terhadap politik. Karena perwakilan anak muda di partai politik justru tidak mencerminkan politik gagasan tadi Pak. Tidak memunculkan intelektual. Tidak memunculkan intelektual, tidak menjalankan tanggung jawab untuk melakukan edukasi publik, edukasi anak-anak muda. Ya saya meyakini Partai Bunga Mawar itu adalah partai keterwakilan anak muda, yang seharusnya partai keterwakilan anak muda harus merepresentasikan semangat intelektual anak muda,
bukan kemunduran intelektual. Itu poinnya tuh. Itu dia tuh. Kalau ketua umumnya tidak tahu Orde Baru, apakah besok ini aku mau uas ini 2 minggu lagi Teo lah. Kalau ada satu pun soal di dosen soal Orde Lama Orde Baru, ku jawab. Saya tidak tahu Pak, saya masih kecil. Ku jawab betul. Jawaban Mas Kaisang adalah bentuk tidak memahami perkataan dari Soekarno. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Jas merah yang ada bunga mawarnya. Aduh Tuhan dalam aku kalau aku jawab begitu ke dosen diludahin kayaknya. Timo, kamu coba jawab. Gimana proses Orde Baru itu di awal transisi dari Orde Lama Orde Baru? Aduh Pak, saya belum lahir. Mama ingat Mas, ingat jas merah. Dan itu membuat kita muak ya teman-teman ya. Maksudnya anak-anak muda loh hari ini banyak, maksudnya apa ya, soal will ya, soal keinginan belajar. Kalau sudah masuk terjun di politik ya jangan kita juga menolak ilmu atau sejarah gitu loh. Kita harus belajar dari sejarah supaya tidak terulang kan begitu. Betul. Orde Baru kan kita anggap sebagai suatu hal yang buruk secara proses demokrasi. Tapi itulah yang kita harus pelajari supaya itu tidak berulang. Betul. Tapi masa sekelas ketua umum partai hasil dari reformasi, ini hasil reformasi loh PSI. PSI harus beruntung adanya reformasi. Kalau tidak ada reformasi kalian hanya relawan. Yang ada hanya 3 partai. Yakin. Please Bunga Mawar, please. Anda selalu menantang orang-orang yang kontra terhadap Anda untuk debat. Anda sendiri yang mengundang perdebatan. Dan perdebatan ini sebenarnya gak layak sebenarnya. Pusing kita. Kalau dalam podcast ini kemudian Anda mengajak kami berdebat, kami akan mendorong dulu adik kami yang sekarang masih SMA. Jangan dilanjut ya. Nanti kesannya arogan ya kan. Janganlah. Enggak. Kita menghargai Mas Kaisang. Kami mengkritik Bunga Mawar karena kami cinta dengan partai anak muda. Itu partai anak muda, partai kami juga loh itu. Iya, kami anak muda. Iya, anak muda juga. Jas merah. Aduh. Jadi itu teman-teman udah dari tadi kita banyak bicara hal. Jadi menurutmu yang terakhir nih, kedepannya bagaimana menurutmu situasi politik kedepannya? Apakah akan semakin memanas? Apakah ya akan tetap dinamis, naik turun? Atau gimana menurutmu soal komunikasi politik yang akan dilakukan? Saya memprediksi bahwa ini, situasi politik ke depan, iklim politik ke depan akan semakin memanas. Apalagi ini masa kampanye yang singkat. Dan kemudian terjadi banyak dinamika politik yang cukup hangat, ya kan? Dan perdebatan soal perang banteng ini juga masih akan terus terjadi. Apalagi ya kalau nanti benar ada putaran kedua, maka di putaran kedua itulah hangat-hangatnya politik terjadi. Gitu ya. Karena sekarang paslon ada 3 paslon dan setiap paslon punya preferensi, ya. Dan kemudian setiap paslon elektabilitasnya beda-beda tipis kan gitu ya. Tentu kemudian gerakannya akan sama-sama masif. Ya ketika itu terjadi maka eskalasi politik itu juga pasti akan tinggi kan gitu ya. Nah tapi yang harus benar-benar kita jaga adalah jangan sampai lembaga negara ikut turun, terlibat, berpihak kepada salah satu paslon. Ketika terjadi maka disitulah akan terjadi pembangkangan sipil tadi. Kan gitu ya, banyak terjadi lah ya. Maksud saya di negara-negara lain misalkan ketika militer terlibat dan lain sebagainya, yang terjadi ujung-ujungnya bukan pemilu yang demokratis, pemilu yang chaos. Nah kan kita nggak mau itu terjadi di Indonesia. Tidak pernah sejarah bangsa Indonesia ini terjadi chaos dalam proses sirkulasi kekuasaannya. Meskipun dulu misalnya 65 dan lain sebagainya itu mungkin faktor lain. Tapi kemudian pasca reformasi setidaknya kita selalu berhasil melaksanakan pemilu secara demokratis. Jangan sampai secara damai lah setidaknya. Secara damai dan demokratis. Jangan sampai di era ini, di era saat rezim demokratis, saat sedang demokrasinya, justru ini adalah momentum terjadinya kemunduran demokrasi secara spektakuler tadi. Itu yang saya benar-benar
khawatirkan sebetulnya. Gitu. Tapi apakah mungkin juga para paslon-paslon yang kontra dengan pemerintah ini akan memunculkan gerakan-gerakan yang cukup liar gitu? Pasti. Pasti. Orang-orang yang kontra terhadap terlibatnya Presiden Jokowi dan majunya Gibran pasti akan melakukan segala hal untuk menggagalkan. Nah, segala hal ini kan yang kita garis bawahi. Begitu pula dengan paslon nomor 2 juga pasti akan melakukan segalanya untuk bisa menang. Nah, ini kan peta konflik yang kita lihat hari ini ya. Makanya harus ada konsensus bersama lah paling tidak untuk memastikan pertarungan ini bisa kompetitif dan sehat, kan gitu aja. Dan negara ini baik-baik saja. Dan negara ini baik-baik saja. Tidak dalam ambang kehancuran seperti kata Cak Imin. Ya, tidak. Kalau memilih paslon 1 negara sedang ambang kan. Itu terlalu mendramatisir. Anda. Tapi gak apa-apa, itu caranya. Gak apa-apa, itu caranya Gus untuk Muhaimin. meyakinkan orang ya. Ya itu untuk meyakinkan orang, ya itu metodenya lah. Iyalah. Ya kan? Tapi juga gak harus gitu juga. Orang ini. Oke lah, daripada kita terlalu jauh masuk jurang, jadi kita akhiri. Ya. Jadi nanti kita akan balik lagi ya. Jadi kita akan mengomentari. Kalau bisa nanti kita ada segmen merosting. Gitu ya, bahaya ini. Roasting Amin Rais. Tetap stay di channelnya Nah Ini supaya akal sehat kalian terjaga. Karena Nah Ini ya. Nah ini menjaga akal sehat. Menjaga akal sehat dan tidak melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja.